Shalom semuanya, selamat pagi yang di Indonesia. Ya, berapa saudara yang dari Amerika ikut, selamat malam. Yang dari Australia, selamat siang. Baik, temanya hari ini dipilih oleh Pak Filipus. Ya, coba bacakan temanya Filipus. Mana orangnya? Filipus, ada di mana? Ya Pak. Bacakan temanya. Godaan tanpa kompromi. Ini suara jangkrik di mana? Coba ulangi lagi. Ini tema Melawan kita. Godaan tanpa kompromi. Melawan godaan tanpa kompromi. Baik. Saudara, dalam hidup ini pernah nggak saudara mendengar istilah, ya, kalau berani satu lawan satu. Pernah dengar ya istilah itu? Kalau berani satu lawan satu. Kira-kira sudah ngerti nggak arti kalimat itu? Ya, arti kalimat itu, penakut itu nggak berani menghadapi apa-apa, apalagi masalah itu sendirian. Selalu ingin rame-rame. Nah, hal ini terjadi karena orang itu pengecut. Ya, saya ulangi. Recording in progress. Oh, ulang ya. Jadi kalau kita dalam hidup ini pernah mendengar istilah, kalau berani satu lawan satu. Kenapa ada kalimat itu? Karena kebalikan dari kalimat kalau berani satu lawan satu, maka muncullah pengecut. Pengecut itu selalu nggak berani sendiri menghadapi apa-apa. Karena penakut, pengecut itu penakut. Dan itulah orang yang kalah dalam hidup. Nah, ternyata sikap iblis itu yang menjadi hal yang sering kali sebagai manusia kita lakukan. Nah, ternyata menghadapi dosa pun, ketika orang tidak berani bertanggung jawab, maka dia akan cari teman. Betul? Akan cari teman. Maka muncullah istilah, ayo kita keroyok. Ya, kita serang bareng-bareng. Maka muncul istilah keroyokan. Nah, rupanya ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Saya cuma meneruskan ya kalimat yang sudah terjadi di Indonesia. Pernah dengar istilah korupsi berjemaah? Apa-apa kata berjemaah. Nah, artinya maunya bareng-bareng. Saudara, ternyata memang ini sifat iblis yang sering kali merasuk dalam kehidupan kita manusia. Jadi dalam hal apa saja, ayo kita perhatikan ini. Tadi pagi ya suaranya harus disetting juga kalau dekat begini Filipus. Ya udah coba ya. Tadi pagi tiba-tiba ya di sini sore ya ada yang telepon saya. Wah, dengan nada marah sekali. Mau cerai katanya. Kaget sekali, mereka menikah hampir 25 tahun. Anaknya 3. Kalimat pertama yang saya tanya, ini suami nih. Ya, karena istrinya kedapatan selingkuh. Nah, lalu saya tanya, maaf ya, dalam pernikahan, kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Pernah nggak kamu mendengar keluhan istrimu? Kenapa? Sampai dia cari orang lain. Saudara, ketika kalimat itu saya sampaikan tanpa saya ngerti. Tiba-tiba si suami ini menangis. Ampun Tuhan, ampun saya salah.
Wih, sebelum Roh Kudus tunjukkan saya kalimat itu, wah dia mentang-mentang. Dia jelek-jelekan istrinya, wah semuanya. Memang dari semua yang dia jelaskan itu, kalau saya cuma mendengar penjelasan dari satu pihak, memang istrinya salah. Tapi karena prinsip pernikahan, kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Kalau satu benar, dua-dua pasti benar. Begitu Roh Kudus suruh saya katakan kalimat itu, dia menangis. Oh ini penyebabnya, ampun saya Tuhan ampun. Lah istrinya sudah pergi. Hampir seminggu nih istri meninggalkan dia. Dan kembali ke orang tuanya. Nah lalu dia mengakui. Ternyata ada penyebab yang istrinya sudah pernah katakan kepada dia 3 tahun yang lalu. Karena sebagai laki-laki, masih ingat berapa kali kita belajar, ternyata makhluk yang paling sombong itu bukan burung merak. Ternyata laki-laki makhluk yang paling sombong. Sulit ngakui kesalahan. Begitu dia diingatkan Roh Kudus tentang salahnya. Nah yang membuat saya kaget. Saya jahat. Kenapa lagi? Nah, ini loh cara keroyokannya. Dia nggak mau ngakui kesalahannya. Ternyata dia sudah menemui beberapa teman baik istrinya. Cari pembelaan bahwa dia itu benar istrinya yang salah. Nah ini kan keroyokan. Dia nggak sadar akan salahnya. Dia cari pembelaan dari teman-teman istrinya. Dia jelek-jelekan supaya dia dalam posisi yang makin benar. Tapi begitu Roh Kudus tunjukkan ada kesalahan dia yang 3 tahun lalu sebetulnya istrinya sudah bicara, tapi dia nggak mau ngaku. Ternyata kompromi itu tidak hanya untuk melakukan satu dosa, tapi kompromi dalam hal ini bisa mencari opini. Mencari opini supaya dibela oleh yang lain. Ingat, maaf ini kalau saya sebut nama yang usah terjadi, tapi Tuhan bekerja di Indonesia luar biasa. Masih ingat kampanye pemilu yang pertama kedua Jokowi, yang kasusnya Ratna Sarumpait itu. Nah, itulah cara setan bekerja, cari pembelaan, keroyokan, buat opini, kompromi dengan macam-macam. Tapi Tuhan hebat, membela Indonesia luar biasa. Saya harap saudara masih ingat kisah itu. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia ini, anak-anak Tuhan ini, hati-hati. Jangan mencari opini untuk menyatakan bahwa kita benar, padahal salah. Nah, maka itu harus hati-hati dalam hidup ini. Jadi lagi sekali dengan tema ini, jangan kita jadi pengecut dalam hidup. Berani 1 lawan 1. Jangan kita kalau mau nyerang keroyokan, cari pembelaan. Itu menunjukkan bahwa kita itu enggak berdaya. Jangan, hadapi itu 1 lawan 1. Oke? Mari kita buka Yohanes 21 mulai ayat yang pertama. Yohanes 21 mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat ini. Tolong kalau ada saudara yang ikut di Nabire dari grup pesat, beritahu ya, ayo yang lain supaya ikut untuk ibadah. Yang grup pesat, tolong ingatkan. Terima kasih. Yohanes 21 mulai ayat 1. Nah ini keroyokan lagi. Ini kompromi lagi. Ini salah berjemaah lagi. Mulai ayat 1. Mana? Satu terjemahan aja Filipus. Nanti baru kita lihat yang lain. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya
di pantai danau Tiberias. Ya. Dan ia menampakkan diri, coba naik lagi Filipus. Kepotong ya. Saya ulangi. Ya, turun lagi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, Yohanes 21. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kumpul ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kalau kita membaca kalimat Simon Petrus ini, gak ada ajakan. Dia cuma ngomong kepada saudara-saudaranya itu, sebagian dari murid-murid Yesus. Aku pergi menangkap ikan. Gak ada ingin ngajak, tapi nadanya kan kentara. Kata mereka kepada Simon Petrus, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Di banyak ayat menyatakan itu. Sehingga mereka nggak kenal kalau itu gurunya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, saudara, semalam-malaman gak dapat apa-apa. Mau merapat, mau kembali ke pantai, karena sudah mulai ada terang matahari. Ada yang tanya, ada makanan gak? Dapat ikan gak kamu? Saudara, saya tahu betul para nelayan itu, kalau mereka dapat ikan, maka mereka nggak pelit ya. Tetangga-tetangga, anak-anak yang perlu akan mereka bagi. Nah, jadi ketika mereka melihat ada seorang berdiri di pantai yang ternyata mereka nggak kenal kalau itu guru mereka, itu Tuhan Yesus, ditanya semalam-malaman kerja nggak dapat apa-apa, capek bukan? Nah, ketika ada saudara yang ingin dapat bagian ikannya juga. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dapat ikan enggak? Nah, ini ada istilah orang Surabaya. Orang yang sedang enggak enak hatinya, sedang enggak mood istilahnya, sedang kacau. Itu kalau ditanya yang enggak cocok dengan hatinya. Orang Surabaya bilang, jawabannya sengak. Kata sengak itu apa ya? Jawabannya dongkol gitu lah. Tidak ada. Pasti begitu bukan intonasinya? Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Nah, mereka itu nggak tahu yang nyuruh ini siapa. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu, nah ternyata ada Yohanes juga. Karena Yohanes itu murid yang dikasih Yesus. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, hai itu Tuhan itu. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tadinya tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain, lihat itu. Ini tadi berdosa berjemaah istilahnya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela, menarik jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Dan di atasnya ada ikan dan roti. Maaf, saya pakai ayat ini. Ternyata guru kita itu suka ikan bakar. Begitu kalau ada yang mengaku ini intermezzo ya, jangan tersinggung.
Maka itu kalau ada orang mengaku murid Yesus tapi nggak suka ikan, perlu dipertanyakan ini muridnya siapa. Maaf intermezzo aja. Karena guru kita itu suka ikan. Ini buktinya. Ada api, di atasnya ada ikan. Ya, ada ikan dan roti. Ya, kata Yesus kalau di Indonesia ada ikan dan lontong. Itu ya. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara, ini yang terjadi. Jadi Petrus yang sudah kecewa karena dia rupanya selama menjadi murid Tuhan Yesus nggak pernah percaya akan firman Tuhan. Nggak pernah percaya. Loh, kenapa saya berkata Petrus nggak pernah percaya? Kan 3 kali Tuhan Yesus sudah beritahu mereka bahwa satu hari nanti aku harus balik ke Yerusalem. Tapi untuk ditangkap, lalu diadili dengan tidak adil, aku disiksa dan aku disalibkan sampai mati. Tapi engkau harus ingat, aku akan bangkit lagi. Nah, itu kan Tuhan Yesus bicara 3 kali yang tercatat di 4 Injil. Dan Petrus mendengar. Kok bisa Petrus bukan lupa? Harusnya dia tahu. Bahkan sebelum penyangkalan terakhir yang ke-7 ini, seberapa kali ya, saudara dengar kita punya bukti, ternyata Petrus gak cuma 3 kali menyangkal, tapi 7 kali. Nah, penyangkalan ke-7 ini kan sudah didahului dengan penyangkalan keempat. Kapan penyangkalan keempat? Ketika Maria Magdalena, murid yang pertama yang nengok ke kubur untuk memberi rempah-rempah pada mayat Tuhan Yesus. Ternyata kubur sudah terbuka, pintu kubur begitu berat bisa menggelinding. Lalu ada malaikat memberitahu bahwa Yesus yang kau cari sudah bangkit. Wih, dia balik ke kota menemui murid-murid masuk Petrus. Gak percaya. Maria ibu Yesus mendengar kabar dari Maria Magdalena. Dia ngecek ke kubur dengan murid-murid perempuan yang lain. Ini yang penyangkalan Petrus yang kelima. Hei, Petrus juga gak percaya. Padahal sudah jelas Maria ibu Yesus. Penyangkalan ke-6. Ketika 2 murid yang laki-laki, satu namanya Kleopas, tercatat begitu di Injil Lukas 24. Pulang kampung karena kecewa. Dan di perjalanan Tuhan Yesus ikut nimbrung bicara. Mereka kaget. Balik ke Yerusalem lagi memberitahukan. Hei, sobat, teman-teman, guru kita bangkit. Petrus tidak percaya. Misalnya Petrus lupa dengan 3 kali firman itu. Tapi dengan Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Kleopas yang memberitahukan kami bertemu guru, dia hidup. Harusnya kan Petrus itu percaya. Tapi dableknya Petrus ampun, enggak percaya. Saudara, dan dalam dosanya karena kekecewaannya gurunya mati, katanya mau jadi raja, mati. Dalam kekecewaannya dia kembali nangkap ikan. Nah, itu yang saya katakan. Dia nangkap ikan, ya kalau toh dia mau berdosa, ya berdosa sendiri aja. Jangan berdosa berjemaah, istilahnya bareng-bareng, kompromi. Jangan, ya harusnya sendiri. Nah, tapi ya gitulah keadaan murid-murid. Lah, yang lain kok mau diajak berdosa oleh Petrus. Maaf ini ya, kok mau gitu loh. Ya, nggak ada catatan kenapa mereka mau. Ya secara kira-kira ya mereka juga kecewa. Ternyata mati juga guru kita ini. Yang begitu hebat tadinya. Ana, hamba Tuhan Ana dari Semarang hadir. Orang hebat ini. Ya, saudara, dalam kekecewaannya. Kenapa dia harus ngajak yang lain? Dan kenapa yang lain juga ikut bodoh? Kok mau?
Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Bisa mengampuni murid-murid itu. Dan pagi-pagi itu diajak makan. Coba ini nyimpang sebentar. Kalau saya Simon Petrus. Yang sudah 7 kali itu nyangkal. Dan itu kali pertama Simon Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebentar ya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Harusnya malu enggak saudara? Maaf ya. Kalau saya pakai istilahnya. Harusnya Petrus malu. Masa dia sampai mau makan juga? Waduh, kalau saya jadi Petrus. Saya enggak mungkin bisa ikut makan. Betul enggak? Atau kalau Tuhan Yesus itu seperti saya. Setelah berapa hari ini, Tuhan Yesus tahu murid satu ini nyangkal, nggak percaya. Kira-kira kalau Yesus model saya, kira-kira. Saya akan linting lengan baju saya. Pasti saya akan bilang, tonjok kamu. Oh, kamu toh yang nyangkal aku. Tapi nggak begitu Tuhan Yesus. Dan Petrus bisa makan. Itu luar biasa. Ikan bakar lagi, jangan lupa itu ya. Nah, saudara, ayo kita belajar. Seringkali kita sebagai manusia itu pengecut. Ya. Terima kasih, Yos, selamat ulang tahun. Ya. Kirim 10 bintang itu. Seringkali kita manusia ini jahat. Dibilang ini kalau Yesus seperti saya belum bertobat. Haryo Adi ini siapa ya? Saudara, tapi lihat cara Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, ayo hari ini kita betul-betul bertobat. Kalau ada dosa dalam hidup kita, jangan ajak yang lain. Ayo kita sendiri bertobat, mengaku salah di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Pasti. Oke. Kita lihat sekarang Kisah Rasul pasal yang ke-19. 19 mulai ayat 13. Nah, kisah yang lucu. Ya, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-13. 13. Oke. Tunggu. Ya, 19 ayat 13. Terima kasih. Tuhan baik untuk kita boleh belajar ini. Ya. Ayo, kalau kita berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan, ayo kita rame-rame. Ayo kita berjemaah istilahnya ya, saya pakai begitu. Tapi kalau mau berdosa, buat jahat sendiri aja sudah. Jangan cari gerombolan untuk keroyokan. Juga beberapa, jadi lebih dari satu, tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu, aku mengusir kamu, aku mengutuki kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Terus ayat 14, kalau ayatnya berkata beberapa pengusir setan. Yang baptisan baru, berapa orang tukang jampi Yahudi. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Nah, 7 lagi gerombolannya ini. Oke ya. Ayo, maka itu jangan kita kalah atas godaan. Ya, dan jangan kita mau kompromi dengan apapun juga. Kalau kita tahu salah, ya biar salah. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu? Terus ayat 16. Keren ini saudara, keren. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Ya, atau ayatnya lebih jelas. Lalu orang yang kerasukan roh jahat itu melompat ke arah mereka.
dan berkuasa atas mereka, serta mengalahkan mereka semua, sehingga mereka melarikan diri dari rumah itu. Lucu, dalam keadaan telanjang dan terluka. Bagi yang belum pernah dengar, saya punya prinsip di Kisah Rasul 19 ini, konsep ini. Ternyata saudara, maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Ternyata, menurut pasal ini, inilah saya berkata satu-satunya cara. Ya, yang TSI, yang ketiga, orang yang makasih Vido, orang yang kerasukan roh jahat itu tiba-tiba berdiri, menyerang dan merobek-robek pakaian mereka. Ketujuh anak sekewa dikalahkan olehnya. Lalu mereka lari dari rumah itu dengan luka-luka dan telanjang. Ngeri. Maaf ya, jangan marah. Ternyata saudara, inilah salah satu cara, kalau saya nggak berkata satu-satunya cara. Yesus yang kita percayai, itu sudah berkuasa di hidup kita. Atau masih hanya di mulut kita. Saya ulangi, menurut kisah ini, ya, mau buat dosa keroyokan, bareng-bareng 7 orang gerombolan. Ternyata satu-satunya cara untuk mengetahui Yesus itu sudah menguasai hidup kita atau hanya di mulut kita, ayo kita cari orang yang kerasukan setan. Nah, ketika kita ketemu orang yang kerasukan setan, ayo kita usir setannya maksudnya. Nah, saya punya istilah ini, jangan marah. Nanti akan terbukti siapa yang diusir siapa sebelum kita mengusir mereka. Saya harap mengerti kalimat ini. Jadi ternyata setan-setan itu tahu. Kalau gerombolan tukang pengusir setan ini, mungkin kalau istilah sekarang Ghostbusters, pemburu setan itu. Ternyata mereka menggunakan nama Yesus karena mereka melihat Paulus pernah mengusir setan itu. Nah, akhirnya gerombolan ini berkata, aku mengusir kamu dengan nama Yesus yang diberitakan Paulus. Nah, maka itu setannya jawab, hei, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Tapi kamu itu siapa? Nah, itu yang kita harus tahu keadaan mereka. Maka itu hati-hati dalam hidup ini saudara. Kalau kita tidak tahu benar-benar Yesus sudah di hidup kita, sudah menguasai kita, sudah menaklukkan kita atau belum. Maka kalau Yesus cuma ada di mulut kita, maka Yesus tidak pernah punya kuasa di hidup kita. Karena kita tidak menjadikan dia Tuhan dan Raja atas hidup ini. Maka itu perlu sekali kita mengerti ini. Jadi lucu ya kisah ini. Jadi ternyata inilah salah satu cara untuk kita bisa ngetes. Yesus itu sudah menguasai kita atau cuma di mulut kita. Oh, ampuni kami Tuhan. Today words. Ini siapa ya? Ya, dia memakai terjemahan NET. But the evil spirit replied to them, I know about Jesus. And I am acquainted with Paul. But who you are? Then the man who was possessed by the evil spirit jumped on them and beat. Wih, ngeri sekali. Nah, saudara, maka itu dalam hidup kita, belajarlah untuk berani berdiri sendiri di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis. Sendiri. Maka kalau kita berani sendiri berdiri, karena ada Tuhan di hidup kita, kita nggak boleh jadi pengecut. Harus berani. Kembali kepada tema ini. Maka itu ketika si jahat mencari gara-gara, si jahat ingin menggoda kita, si jahat ingin menjatuhkan kita. Awas, hadapi sendiri dan jangan coba-coba untuk mencari pembelaan kepada orang-orang tertentu. Jangan.
Kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa itu. Jelas ya? Nah, inilah yang kita harus pelajari dalam hidup. Ada banyak contoh saudara kita di perjanjian lama. Ketika mereka pribadi dihadapkan pada masalah-masalah, dihadapkan pada tantangan-tantangan, dihadapkan pada tekanan-tekanan, dihadapkan kepada sebuah posisi yang sangat bahaya. Mereka berani untuk menghadapi itu. Masih ingat ketika Daud harus sendiri menghadapi Goliat? Dia nggak cari pembelaan, dia nggak cari teman, dia nggak cari siapa yang bisa membela, dia berani sendiri. Karena dia berkata kepada Saul, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku percayai, itulah Tuhan yang akan membela aku. Saudara, ketika Musa, sebetulnya dia takut menghadapi Firaun. Tapi dia berani sendiri menghadapinya karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Dalam tantangan menghadapi Firaun yang seperti itu, dia tidak pernah menyerah kalah, nggak pernah takut. Saudara, itulah yang Tuhan kerjakan atas kita. Begitu pula Simson. Ketika harus menghadapi Filistin yang begitu mengerikan. Saudara, bahkan dia sudah salah. Tapi terakhir dia masih minta kesempatan. Tuhan yang terakhir dalam pertobatannya. Tuhan mengembalikan kekuatan, sudah hancur karena dosa itu. Tapi begitu dia bertobat, walaupun saat itu juga dia harus mati. Tapi dalam pertobatannya, Simson mengalami kekuatan yang hebat. Sehingga dia bisa mengalahkan musuh. Nah, itulah contoh. Ya, Filipus, Sadrak, Mesak, Abednego berani melawan peraturan raja yang begitu mengerikan. Mati nanti. Tapi mereka tidak takut. Nah, maka itu hati-hati dalam kompromi di hidup kita. Hati-hati. Jangan kita mau menerima tawaran si iblis, ya jangan. Lawan semua tantangan. Walaupun itu berat, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan tetap akan menyertai kita. Kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Ketika Musa bersama seluruh Israel yang sudah sempat bebas dari Mesir. Mereka pikir sudah selesai. Gak akan Firaun berani melawan lagi. Ternyata mereka dikejar. Ya, Keluaran 14. Saya harus baca langsung mulai ayat 14. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir, menuju ke Kanaan yang Tuhan janjikan itu, mereka harus tiba di pinggir Laut Merah, Laut Kolsom bahasa terjemahan lama. Saudara, dalam kondisi seperti itu, Musa juga panik. Bagaimana caranya? Di belakang tentara Firaun, dan mereka nggak jalan kaki seperti Israel, tapi mereka berkereta kuda. Mereka naik kuda mengejar Musa dengan seluruh rakyat Israel. Bayangkan, lari sekuat apa, tetap nggak terkejar oleh kekuatan kuda itu. Di depan laut, di kiri kanan padang gurun, di belakang mereka juga padang gurun. Dalam kondisi seperti itu, lihat ayat 13 ya, mulai 13. Padahal Musa itu dimaki-maki oleh orang Israel. Ya, maki-makinya itu enggak enteng. Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun? Lebih enak kami di Mesir, walaupun jadi budak Israel, budak Mesir, ya. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, ayat 13. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, itu janji yang hebat, iman yang betul. Orang Mesir yang kau lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayo kita mikir sebentar. Kalau saudara dan saya ada di rombongan mereka. Saya ulangi. Coba jujur merenung sebentar. Kalau kita ada di rombongan mereka. Bayangkan.
Mungkin ada yang sudah ngompol di celana, kencing di celana. Mungkin ada yang sudah stroke, mungkin ada yang sudah pingsan. Mungkin sudah nggak tahu mau bagaimana lagi. Tapi Musa sendiri, dia nggak perlu bantuan siapa-siapa. Tapi Yahweh Tuhan yang dia percaya itu berfirman. Dan firman ini nggak masuk akal. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya mereka tobat dan tidak akan ngejar kita lagi. Bagaimana? Bukti apa? Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Di belakang ini orang Mesir itu dengan kudanya. Dan inilah iman yang Tuhan berikan. Ayat 14. Yahweh akan berperang untuk kamu. Dan dikatakan kamu akan diam saja. Bukan berarti kita pasrah, bongkoan, bodoh-bodoh, nggak berusaha. Tidak. Dalam kondisi seperti ini mau berusaha apa? Ada yang komenin di Facebook. Kalau kita ada di situ, pasti akan ikut ngomeli Musa. Oh Tuhan ampuni. Ya, saudara, kita harus bertobat dalam hal ini. Supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi, ketika kita sedang diancam oleh si musuh. Ketika kita sedang ditakut-takuti. Diajak untuk berbuat dosa. Diajak untuk melakukan kejahatan. Diajak untuk melakukan satu pelanggaran. Biarlah hari ini saudara dan saya mengambil keputusan. Berkata tidak. Tidak ada kompromi dalam hidup kita. Tidak ada tawar-menawar. Apalagi ketika si kunyuk itu menawarkan dosa. Jangan sekali-kali kita berkata, Tuhan sekali ini saja Tuhan. Sekali ini saja. Itu memang cara setan. Ya, itu memang cara setan. Untuk menjatuhkan kita dengan bujuk rayu. Sekali ini saja. Awas. Saudara tahu, kalau ada sekali, nggak mungkin nggak ada kedua kali. Kalau sudah 2 kali, nggak mungkin nggak ada yang ketiga kali. Lalu kapan kita bisa stop? Jawabannya, ya jangan mulai walaupun cuma sekali. Kalau saudara dan saya tidak mau kompromi dengan siapa saja dan dengan apa saja. Kata siapa saja itu manusia. Dengan apa saja itu termasuk setan. Ya, karena apa saja itu bukan manusia. Maka itu saya ulangi. Hati-hati dengan kata sekali saja. Hati-hati. Begitu yang namanya manusia ini berkata, ya nggak apa-apa. Sekali saja. Yakinkan diri sendiri. Pasti ada yang kedua kali. Kalau sudah ada yang kedua kali, ingat. Pasti ada yang ketiga kali dan seterusnya. Maka itu saya ulangi lagi, jangan ada kata sekali ini saja. Enggak, jangan beri kesempatan. Pokoknya tidak. Begitu saudara dan saya berkata tegas kepada si jahat. Enggak. Terpujilah Tuhan, hidup ini pasti aman. Jadi jangan pernah kita kompromi dengan cara apa saja. Dan khususnya kata sekali ini saja. Jangan. Tolong kami Tuhan. Betul. Ada komen di Zoom. Kompromi sekecil apapun dengan pelanggaran. Pasti. Kompromi sekecil apapun dengan pelanggaran. Pasti akan mengikat. Ya. Maka itu ya. Hati-hati dengan kata sekali saja jangan. Tidak, itu tidak. Karena begitu kita kompromi, maka akan ada selanjutnya dan selanjutnya. Ya, kita ingat cara si iblis
Itu, ya, ini ada komen dari Timika. Ya betul. Sekali pasti akan berkali-kali. Terima kasih nak. Ayo semuanya kita sadar. Ya. Kalau kita sekali pasti akan ada berkali-kali. Jadi kita harus mengambil keputusan tegas dalam hal ini. Supaya kuasa Tuhan itu makin jelas bekerja di hidup kita. Bahwa kita tidak mau kompromi sama sekali. Untuk hal apapun. Jangan pernah beri kesempatan kepada si iblis. Arti kata lain kompromi itu kita kerjasama dengan si setan. Kata lain kompromi itu kalau lebih halusnya kita memberi kesempatan pada setan. Kata kompromi yang lain artinya kita berkata ya kepada setan dan berkata tidak kepada Tuhan. Itu arti kata kompromi. Jadi jangan itu terjadi dalam hidup kita. Tolong kami semuanya Roh Kudus untuk kami tetap kuat. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Saudara, dalam keputusan ini sangat penting. Setan tidak akan pernah mengganggu kita. Dengar ini. Setan tidak akan pernah mengganggu kita. Apalagi sampai mengajak kompromi. Ketika setan tahu keputusan hidup kita. Ya, saya pakai istilah-istilah umum. Yang bukan berjemaah tadi. Kalau kita punya keputusan ini. Sekali Yesus, untuk selamanya harus Yesus. Nah, begitu setan tahu di hati kita ada keputusan itu. Sulit setan menjatuhkan kita. Kalau saudara dan saya berani berkata tidak untuk semua tawaran si jahat. Tidak. Berarti setan akan mikir-mikir kalau mereka mau menjatuhkan kita. Karena mereka tahu bahwa kita sudah punya tekad tidak mau kompromi. Tidak mau membelakangi Tuhan. Tapi apakah itu puas? Tidak. Setan itu gak pernah puas. Karena Yesus saja dia goda. Coba lihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Hati-hati itu. Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Jangan kita terjerat dan terjebak. Lukas 4 ayat 13. Oi Rian, Papa senang kamu ada ini ya. Ya, berapa terjemahan boleh Filipus? Sesudah iblis, kurang ajar ini saudara. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Jelas sudah kalah. 3 kali mereka ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi tidak berhasil. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Indah kalimat ini. Ia mundur daripada Yesus. Ternyata mundurnya bukan menyerah kalah. Dan menunggu waktu yang baik. Ngeri saudara. Saudara coba belajar. Kalau kepada Tuhan Yesus. Setan ini berani. Ngincar lagi. Berani menunggu waktu yang baik. Untuk kembali menjatuhkan Yesus. Bayangkan. Bagaimana dengan kita? Ayo. Ayat. Setelah iblis selesai mencobai Yesus. Ia pergi. Puji Tuhan kalau cuma pergi. Meninggalkannya. Dan menunggu kesempatan yang lain. Waduh. Ngeri sekali. Ya. Terima kasih Wan. Kamu ikut BIS. Setelah iblis selesai mencobai Yesus. Dengan segala macam cara. Ini loh yang ngajak kompromi. Yesus ia meninggalkan Yesus. Dan menunggu waktu yang baik. Berani. TSI.
Sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai cara, dia pun pergi meninggalkan Yesus dan menunggu kesempatan lain. Nah, di sini kita harus belajar, saudara. Jangan kita mau memberi kesempatan kepada iblis. Itulah kata kompromi. Sedikit saja, jangan. Tuhan tolong kami semuanya untuk kami menang dalam hal apapun juga. Jadi kita harus berhati-hati ya, musuh kita itu. 1 Petrus 5 mulai ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, ada komen nih dari Surabaya. Sekali kita kompromi dengan setan, dia akan menjerat, tidak akan melepaskan kita. Betul, ngeri. Tuhan ampuni kami, tolong kami. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kenapa Papa kita berfirman seperti ini? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ayat waspadalah dan berjaga-jagalah. PS-nya kalimat kata apa itu? PS. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Oke, kembali ke ayat. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Musuhmu, musuh kita. Si iblis itu berjalan mondar-mandir. Seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Terjemahan baru, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. TSI-nya. TSI. Ya. Berjaga-jagalah dan hendaklah kalian selalu menguasai diri. Karena iblis musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum sambil berjalan ke sana kemari mencari orang yang bisa dilahapnya. Oh, Tuhan tolong kami. Ayat 9. Ayat 9. Lawanlah dia. Ya, 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah iblis, ayat. Berdirilah teguh dalam imanmu. Karena kamu tahu bahwa di seluruh dunia saudara-saudara seimanmu juga menanggung penderitaan yang kamu alami. TSI-nya, Filipus. Terima kasih Bapak, Engkau berikan kami pengertian ini. Dengan tetap percaya kepada Kristus. Lawanlah dia. Kamu tahu bahwa saudara-saudarimu seiman kita di seluruh dunia tetap berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang sama seperti kamu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan ini. Nah, inilah yang membuat saudara dan saya bisa menang. Di dalam semua tantangan godaan itu supaya kita tidak kompromi sama sekali. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Entah bentuk apapun juga godaan-godaan itu. Saudara perhatikan. Ketika posisi kita. Ketika posisi kita sedang sungguh-sungguh. Coba bahasa Jawanya ayat yang ke-8 Vido. Ketika posisi kita sedang kokoh, hubungan kita sedang baik dengan Roh Kudus, dengan firman, dengan Bapa di surga. Kita dalam kondisi yang prima dalam iman kita. Aman, saudara. Hampir aman istilah. Tapi yang namanya manusia, kita kan pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Nah, disitulah lengah sedikit, langsung dicaplok oleh si setan itu. Perhatikan itu baik-baik. Ayat 8, saya pakai bahasa Jawa ya. Podo diwaras ing budi sarta diprayitno jalaran
musuhmu iblis iku kinteran keliling-keliling kaya singa ngero-ngero goleki manungsa kang kena dimangsa. Ya, makasih. Nah, ini cara setan mencari kita yang penuh kelemahan, gampang sekali. Saudara, dalam dunia hewan, dalam dunia binatang, ada contoh-contoh ini. Biasanya binatang buas, singa, harimau, serigala. Itu kalau ingin mencari mangsa, mereka tahu. Cari yang lemah. Ya, yang sakit-sakitan. Yang sudah nggak bisa lari jauh. Nah, itu yang mereka cari. Karena itu gampang sekali untuk mereka tangkap. Nah, seperti itu cara setan terhadap hidup kita juga. Hati-hati, saudara. Jangan kita membiarkan si setan itu merusak hidup kita dengan cara kelemahan kita diperhatikan oleh dia, lalu dengan mudah dia jatuhkan kita. Jangan. Ya, Efesus pasal 6 mulai ayat 10. Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Dan ini cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menang. Sehingga enggak ada lagi kompromi sama sekali. Ya, Efesus 6 mulai ayat 10. Terima kasih Papa. Untuk kami belajar enggak boleh lengah. Dan kami tetap harus kuat. Roh Kudus menolong kami. Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Ya, judulnya menarik. Perlengkapan, saya tambahkan senjata rohani. Ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, arti firman ini adalah jangan berdiri dan jangan sembunyi di tempat yang paling hebat, yang paling kuat sekalipun. Kecuali di dalam Tuhan Yesus dan kekuatan kuasanya. Itulah firman. Jadi saudara dan saya cuma ada satu pilihan, bukan dua. Melekat pada Tuhan. Dan firman menguasai hidup kita. Sampai cara kita berpikir, cara kita mendengar, cara kita melihat, cara kita berkata, cara kita merasa. Itu semua dikuasai oleh firman. Nah, kalau sudah begitu, kita pasti kuat. Ayat 11. Kenakanlah, pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang kita lawan itu bukan iblisnya. Tapi tipu muslihatnya. Coba terjemahan yang lain, Filipus ayat 11. Saya ulangi, yang kita lawan itu bukan iblisnya. Tapi kelicikannya itu loh. Tipu muslihatnya itu. Ayat, pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Supaya kamu dapat berdiri melawan tipu daya iblis. Ya. TL, dengan segala semu daya iblis. BS, melawan siasat yang licik dari si iblis. TSI, dengan begitu kamu bisa menolak tipuan iblis. Jadi ini yang kita lawan. Kelicikan, tipuan, ya. Coba turun lagi siasat-siasat. Ayat terjemahan lama apa tadi? Turun lagi Filipus. Tipuan, kelicikan, siasat. Oh, yang mana? Coba terjemahan lama tadi. TL Filipus di atas tadi. TL semu daya iblis. Ayat tipu daya iblis. Nah, itu yang kita hadapi. Ayo kita sadar. Umur kita berapa? Setua-tuanya manusia. Ya, paling tidak 100 sekian belas tahun. Lah setan itu sudah menipu manusia sejak 6.000 tahun yang lalu. Ya pasti menang mereka daripada kita. Karena pengalaman mereka sudah hebat sekali. 6.000 tahun menjatuhkan manusia. Mau dilawan dengan umurnya sekian ini, kita nggak ada apa-apanya.
Tapi puji Tuhan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan dan tinggallah ya di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Oh, ada komen dari Nabi Re. Wah, selama ini kita salah sasaran ya. Diajari untuk mewaspadai iblis sampai tengking-tengking. Tapi kita tidak diajari waspada terhadap tipu dayanya. Puji Tuhan. Jadi firman ini jelas sekali. Tipu dayanya. Ya. Oke, bahasa Inggrisnya. That you may be able to stand against the schemes of the devil. Kelicikannya. Betul. Ayat 12. Jadi hati-hati itu. Jadi nggak main-main. Sepinter-pinternya kita manusia. Sudahlah kalah dengan yang namanya kelicikan setan. Mereka itu licik sekali. Licin sekali. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah itu perjuangan kita. Jadi kalau ada manusia, ya ini contoh kecil. Kalau ada manusia diizinkan Tuhan untuk menjatuhkan kita, membuat kata-kata yang pedis, yang menyakitkan, dan semuanya. Saudara, menurut Efesus 6 ayat 12 ini, maka mereka itu bukan yang kita hadapi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Coba terjemahan yang lain, Filipus ayat 12. Jadi bukan orangnya. Suami istri yang rajin bertengkar. Maaf saya ngomong kok nggak enak. Tapi ada bukan? Ya, hari ini bukan istri kita musuh kita. Bukan suami kita musuh kita. Bukan mertua kita. Bukan adik ipar kita. Bukan kemenakan kita. Bukan sepupu kita. Tidak. Itu hanya dipakai. Musuh kita itu melawan roh-roh. Ayat. Sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini. Dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit. PS. Sebab, sudah jalan-jalan Pak Pendeta Dedi, baru pulang ini. Karena, PS. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Luar biasa. TSI. Karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi ini, bukan manusia, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Mereka lah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Ngeri saudara ya. Maka itu jangan pernah tersinggung, bertengkar dan melawan manusia yang dipakai jadi alat untuk menguji kita. Bukan mereka. Mereka itu dipakai. Nah kita nggak boleh kalah. Maka itu kenali strategi yang dari Roh Kudus ketika kita sedang dalam peperangan. Ayat yang terakhir, Filipus coba carikan ayat di mana itu ya, yang dikatakan ketika murid-murid itu melawan orang yang melawan roh jahat pada orang yang sakit, ternyata setannya nggak lari. Lalu begini kata, mereka lapor kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa setannya nggak pergi? Oh, jenis ini tidak bisa diusir kecuali lewat doa dan puasa. Maaf, Filipus tolong carikan ayat itu. Jenis ini nggak bisa dilawan kecuali lewat doa dan puasa. Nah, saudara, apa itu doa dan puasa? Ternyata bukan cuma sekedar nggak makan, nggak minum. Ternyata bukan itu. Nah, untuk mengerti ayat itu kita pakai hukum militer. Ya, sambil dicari ayatnya, ada yang bisa nolong ya di Instagram, Facebook atau Zoom. Oh, sudah ketemu ya. Jadi bukan soal nggak makan, nggak minumnya, bukan. Kalau cuma nggak makan, nggak minum, setan nggak kalah. Bahkan kita yang kalah karena lemes, nggak makan, nggak minum.
Lalu apa arti puasa? Nah, dalam hukum militer, makasih Filipus, ini Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat akan tetapi jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. BS. Tetapi roh jahat yang semacam ini hanya bisa diusir oleh doa dan puasa saja. TSI, namun jenis setan seperti itu hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudara, ternyata sampai hari ini masih banyak gereja yang kurang mengerti maksud Tuhan Yesus. Sehingga dalam pelayanan mereka hanya nggak makan, nggak minum. Doa juga tidak. Ya cuma berapa menit. Pokoknya nggak makan, nggak minum. Salah. Ya, today's word berkata, and this kind doth not go forth except in prayer and fasting. Sama. Lalu apa? Nah, saya mau pakai sistem militer. Maka itu mengerti firman Tuhan, khususnya perjanjian baru. Ternyata dengan logika militer lebih gampang dimengerti. Dalam logika militer, seorang komandan jenderal perang, ketika melihat kekuatan musuh bertambah, dan ketika melihat anak buah atau prajuritnya mulai lelah, dan menyadari senjata musuh lebih kuat daripada senjata yang komandan ini miliki bersama anak buah, maka dalam ilmu militer ada kata konsolidasi. Retreat, itu dalam bahasa Inggris, mundur sejenak. Nah, kata retreat banyak dipakai oleh gereja di Indonesia. Ayo kita retreat, ayo kita retreat. Padahal arti kata retreat itu mundur sejenak. Untuk apa? Nah, ini dia. Komandan akan menghitung kekuatan tentaranya. Lalu komandan akan membandingkan kekuatan musuh. Dalam istilah konsolidasi, berpuasa, doa puasa, mundur sejenak. Maka komandan akan memberi strategi baru. Sebab senjata musuh lebih kuat, senjata kita kurang kuat. Lalu keadaan musuh kekuatannya lebih kuat, kita mulai lemah. Nah, harus ada strategi baru. Saudara, selalu apa setelah strategi? Maka komandan akan memberikan cara. Ya, diatur barisan ini. Betul? Harus kuat. Ya. Lalu yang penting dari semua ini adalah komunikasi. Ya, lagi sekali komunikasi. Wih, saudara, komunikasi dengan komandan itu nggak boleh putus. Saudara bayangkan, senjata kita sekuat apa? Senjata kita sehebat apa? Senjata musuh itu lebih lemah. Tapi kalau hubungan komunikasi prajurit dengan komandan terputus, nggak bisa menang. Sebab prajurit jadi bodoh. Kenapa jadi bodoh? Karena nggak tahu nyerangnya dari mana, pakai cara apa. Nah, itu loh saudara, yang dimaksud jenis ini nggak bisa dilawan kecuali dengan doa dan puasa. Jadi tolong gereja-gereja, itu nggak sekedar kita nggak makan, nggak minum. Kalau cuma maaf ini, nggak makan, nggak minum, setan nggak kalah. Karena apa? Kitanya jadi lemes. Tanpa ngerti, komandan akan buat strategi baru. Komandan akan memberi informasi, karena komunikasi nggak bisa putus. Dan komandan akan terus menyertai kita semuanya. Nah, ini yang Tuhan minta, doa dan puasa itu. Lagi sekali bukan cuma nggak makan, nggak minum, bukan. Percuma saudara puasa, maaf, tapi tetap tuli. Karena nggak ada komunikasi dengan komandan, nggak dengar apa-apa, ya pasti kalah. Kalau kita perang model seperti itu, putus hubungan dengan komandan. Jadi ketika godaan datang menyerang, tawaran-tawaran dosa datang menyerang, jangan pernah kompromi. Jangan cari teman,
Jangan ajak teman untuk berbuat dosa sama-sama. Tidak. Hadapi dengan hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dengan kuasa firman-Nya. Maka kita akan mendengar firman itu menuntun kita ke arah mana. Nembaknya ke arah mana. Musuh dari mana. Berapa kali saya berkata. Dalam sebuah peperangan. Ada yang bisa melihat. Dan ada yang tidak bisa melihat musuh. Coba dengarkan kalimat ini. Antara kita menghadapi tantangan dan serangan si musuh. Dengan musuh kita. Siapa yang bisa melihat siapa. Dan siapa yang gak bisa melihat siapa. Ngerti ya pertanyaannya? Nah, dalam perang model ini. Yang gak bisa melihat musuh. Mau dipersenjatai dengan senjata yang canggih sekalipun. Jawab pertanyaan saya. Bisa nggak yang nggak pernah melihat musuhnya bisa mengalahkan yang nggak dilihat? Tapi yang nggak dilihat itu bisa melihat kita dengan bebas. Setan itu bisa melihat kita. Gerak-gerik kita pun tahu. Nah, sedikit saya beri contoh yang Tuhan Yesus pernah katakan di Injil Matius. Setan itu selalu kompak. Setan itu nggak pernah bermusuhan. Kayak kami hamba-hamba Tuhan rajin bermusuhan. Maka itu hancur. Setan nggak pernah bermusuhan. Setan itu kompak. Itu kata Tuhan Yesus di Injil Matius. Maka itu ketika mereka melawan kita. Mereka pasti menang karena mereka kompak. Kompaknya itu begini ya. Cara setan bekerja dengan konsep siapa bisa melihat siapa. Dan siapa nggak bisa melihat siapa. Satu hari ada si A. Entah ibu, entah bapak, pokoknya si A. Sedang ditawari orang punya masalah berat. Itu loh ada peramal, ada dukun sakti. Oh ya, alamatnya di mana? Di sana. Nah, setan yang ada di dalam dukun sakti itu punya antek-antek, punya anak buah di seluruh dunia. Nah, ketika si A ini mau ke dukun itu, maka setan yang ada di sekitar si A itu akan memberitahu dukun itu. Hei, akan ada datang seorang yang begini begitu ditunjukkan semua. Postur tubuhnya bagaimana. Bahkan dia nanti akan berangkat. Tunggu ya, aku akan lihat dulu. Dia nanti pakai baju apa. Nah, rupanya ketika si A ini mau berangkat, dia itu bingung. Tadinya mau pakai baju warna hijau. Nggak enak, aku ganti aja warna hitam. Misalnya begitu. Nah, ketika setan yang ada di sekitar si A ini tahu rencana itu, maka setan itu pergi. Ya mereka jauh lebih hebat loh. Sebelum ada komunikasi internet, mereka sudah punya hubungan satu dengan yang lain. Ingat itu baik-baik. Datanglah si A ke dukun itu. Oh, kamu ini yang datang. Aku sudah melihat kamu tadi. Kamu tadi mau berangkat pakai baju hijau toh, lalu kamu batalkan, kamu pakai baju hitam. Jujur jawab. Si A jadi percaya nggak pada si dukun ini? Jelas percaya. Loh, kok dia bisa tahu? Dan tadi aku di rumah itu nggak ada orang. Cuma aku sendiri. Memang aku tadi mau berangkat pakai baju hitam. Tapi kok baju hijau. Tapi kok nggak enak aku ganti baju hitam. Si dukun ini belum ngapa-ngapain. Tapi si A sudah kejerat. Berarti si A pasti akan percaya 1.000.000% pada dukun ini. Karena wih dia ini hebat. Wih dia tuh tahu loh. Aku tadi begini, aku tadi begitu. Nah itu kerjanya si setan. Maka itu setan itu gak pernah bertengkar. Setan itu lebih harmonis daripada tubuh Kristus. Catat baik-baik. Kita ini sesama hamba Tuhan, sesama saudara, murid Yesus, ribut terus. Ayolah kita bertobat. Nah ini dia. Oh, ayat berapa itu? Matius itu apa? Filipus di 11:18. Apa? Kitab apa? Ya, kitab apa itu Filipus? Lukas. Ya, Lukas 11 ayat 18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri,
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa setan juga, itu maksudnya nggak mungkin. Setan tidak pernah. Ya, ada komen lagi, kita nggak pernah ribut, cuma males bicara. Sama. Gitu ya saudara. Ayo hari ini kita belajar untuk menang. Ada komen. Ada ya dari Banjar. Kalau lawannya kelas berat harus tanya Tuhan. Memang bersekutu dengan Tuhan karena dia komandan perang kita yang paling tahu kekuatan musuh di mana. Ayo semua kita jadi pemenang mulai hari ini. Jangan mau kompromi. Ketika kita diajak berbuat dosa, istilah Indonesia, jangan mau berdosa berjemaah, ya. Hati-hati dengan kompromi. Tuhan Yesus menolong kita semuanya jadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Puji Tuhan untuk semuanya ini.